Al-babus sadis, bab yang keenam, at-tawassul wat tabarruk, tawassul dan tabarruk. Tawassul itu apa? Mencari wasilah. Wasilah itu apa? Cara apapun yang syar'i yang sekiranya menyebabkan doa lekas dikabulkan. Itu namanya cari wasilah. Tawassul. Tabarruk, mencari bagaimana amal atau apapun malah lebih barokah. Fatihah untuk ning ima tambak beras Halimatus Sa'diyah Sedo. Biasa ikut pengajian Jumat pagi di sini. Dosen UIN. Dosen UIN apa istrinya dosen UIN? Apa? Karwan Pak siapa? Ustadz Zainul Baran ini. Dalamnya sini. Apa? PCT ya? Mugi-mugi teng ngapura dosane, trimo amale, keluargane dipun paringi kuat. Murid-muridnya sing dadi wulang, muga-muga ilmune manfaat barokah. Ala hadiniyah lahal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas waghsilha bil ma'i wath-thalji wal barad wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannah wa a'idha min adhabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa hadirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya. Allahumma in kanat bu'ima muhsinatan fazid fi hasanatiha wa in kanat musi'atan fatajawaz an sayiatiha. Ij'al qabraha rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. La tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha waj'alil jannata mathwaha. Allahumma innaha atatka faqiratan ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabiha farhamha wa la tu'adzibha warda anha wa la taskhad 'alaiha innaka antal ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawassul piye carane golek cara, golek wasilah supaya donga iku ndang diijabahi. Tabarruk golek barokah, urip ilmu dadi barokah. Nah, itu tradisi NU yang kadang-kadang dipandang sinis oleh golongan di luar NU. Terus tawasul ada dua, tawasul dengan amal soleh, yang kedua tawasul dengan orang soleh. Bagilah juga tawasul dengan tempat-tempat yang soleh, tempat yang baik-baik. Satu, tawasul dengan amal soleh. Zaman doa, mohon supaya nanti selesai kuliah lancar nyambut gawe, sembarangi sukses. Nah, carane berdoa, sebelum berdoa zaman maca Yasin ping 41. Maca selawat ping 1000. Ono arek yatim 5 moe dhuwit 1.000-an. Mari ngono ndonga, ya Allah, berkat kami sedekah kepada anak yatim, hataman Quran, maca Yasin ping 41, selawat ping 1000, nyuwun kula diparingi nasib ingkang sae, sukses masa depan. Itu namanya berdoa pakai tawasul. Tawasul apa? Hataman Quran, surat Yasin yang dia baca. Tawasul dengan amal soleh. Yang kedua, tawasul dengan tempat-tempat yang soleh. Mumpung di Mekah, doa banyak-banyak di Multazam. Mumpung di Mekah, doa lama-lama di Hajar Aswad. Mumpung di Mekah, doa lama-lama di Mizab, di bawah talang. Mumpung di Arafah, di Jabal Rahmah, berdoa lama-lama di Jabal Rahmah.
tempat itu barokah. Akhirnya barokah doa di tempat-tempat josi di Madinah, doa di samping makam Nabi Raudhah. Akhirnya doamu dijabahi. Diijabahi bukan karena topnya sampean, diijabahi karena barokahnya tempat-tempat itu tadi. Itu tawasul juga. Dan sejatinya NU enggak NU semuanya melakukan ini. Orang NU enggak NU kalau haji menyempatkan mumpung ada di Raudhah, ndonga sak pol-pole. Mumpung di Multazam ndonga sak pol-pole. Mumpung di Arafah ndonga sak pol-pole. Diijabahi. Cuma mereka enggak sadar kalau itu namanya tawasul. Ceramah ngeriti tawasul padahal yo tawasul ngelakoni, enggak rumongso. Kalau itu tawasul. Yang ketiga, tawasul dengan orang soleh. Zaman ziarah ke makamnya Sunan Ampel, terus doa, ya Allah, kelawan karomah yang kau berikan pada Sunan Ampel ini, saya mohon supaya saya disukses nanti. Mintanya kepada Allah, tapi nyebut karomahnya Sunan Ampel. Itu namanya tawasul dengan wali, tawasul dengan orang soleh, tawasul dengan amal baik, tawasul dengan tempat-tempat yang baik, tawasul dengan orang baik. Itu loh. Deal. Nah, yang enggak setuju tawasul, dalilnya yang pertama itu. Surat Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu, katanya orang musyrik, illa melainkan liyuqarribuna, agar para berhala itu mendekatkan kami ilallahi kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang jahiliyah, orang musyrik, kalau ditanya, ngapain berhala kamu sembah? Alasannya, agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Mirip-mirip alasannya orang NU yang ziarah kubur. Hei, wong dongo di rumah bisa, ngapain doa di makam? Alasannya, biar lebih cepat diijabahi. Sama dengan alasannya orang musyrik, ngapain nyembah berhala? Alasannya, biar berhala mendekatkan kami kepada Allah. Nah, gitu tok ilo musyrik. Nawaitunya sejatinya enggak nyembah berhala. Nawaitunya agar berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Gitu saja musyrik. Orang jahiliyah itu. Makanya orang NU yang doa di rumah bisa, kok malah doa di makam. Alasannya biar lebih dijabahi Allah. Sama dengan alasan orang jahiliyah, musyrik juga. Ini alasan orang Wahabi memusyrikkan tawasul. Perlu kami jawab, beda mas, orang NU yang ziarah dengan orang jahiliyah yang nyembah berhala. Ayat itu memusyrikkan orang jahiliyah. Jangan dipakai-pakai mengkiaskan orang NU juga ikut musyrik. Karena nggak sama. Orang jahiliyah memang hatinya meyakini ada Tuhan selain Allah. Uzalata manata, itu mereka yakini sebagai Tuhan. Mereka kalau nyembelih binatang sebutnya Bismillah tawal Uzza. Kalau kita NU kan nggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Nyembelih ayam pun kita Bismillah, nggak pernah Bismillah Roro Kidul. Beda, kita tauhid. Mereka memang yakin ada sesembahan selain Allah. Beda kedua, mereka nyata sujud di depan berhala. Nggak ada orang NU sujud di depan makam. Nggak sama. Kalau nggak sama, jangan disama-samakan. Halo. Lalu mereka mintanya pada berhala. Wahai berhala, minta apa? Gitu. Nggak ada orang NU minta pada Sunan Ampel. Nggak ada orang NU minta pada Sunan Ampel. Mintanya pada Allah. Ya Allah, kelawan karomah yang kau berikan pada Sunan Ampel saya minta. Mintanya pada siapa? Allah. Jadi tawasul itu sekedar begitu. Nggak bisa disebut musyrik. Keyakinannya tauhid kok. Nggak sujud pada Sunan Ampel kok. Mintanya nggak Sunan Ampel kok. Mintanya kepada Allah. Jadi ayat ini biar jadi dalil. Orang musyrik itu musyrik. Tapi bukan jadi dalil orang ziarah itu jadi musyrik. Nah, itu. Nanti zaman diceramai begitu.
kalau zaman ikut mentoring. Nggak tahu Ustadz mentoringnya masih Wahabi apa enggak itu. Nah, dulu di Brawijaya mentor-mentornya kakak-kakak yang Wahabi-Wahabi itu. Muka-muka sudah enggak begitu. Masih begitu? Hah? Masih? Oh. Di moratorium ya. Ditiadakan mentoring 2 tahun gitu ya. Gak mentoringan. Tapi ngajine gasek. Ngeruweti, mereka bukan kiai, mereka enggak ahli tafsir. Ya kan? Mereka enggak ahli balagho, mereka enggak ahli nahwu sorob. Lalu menafsiri Quran. Dari mana? Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini asli dalil tawassul, asli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa tok, enggak, kurang. Wabtaghu, cari olehmu al-wasilah tawasilah. Ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cari wasilah memang disuruh. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Ini ayatnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah itu bahasa Arabnya apa? Halo. Cari ilmu bahasa Arabnya apa? Ta'allum. Cari ilmu bahasa Arabnya ta'allum. Zaujun, bojo. Cari bojo bahasa Arabnya apa? Tazawwuj. Barokah. Cari barokah bahasa Arabnya apa? Tabarruk. Cari wasilah bahasa Arabnya apa? Tawassul. Tawassul itu maknanya cari wasilah. Lah cari wasilah diperintah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Lalu kalau kiai atau siapapun nyebut kalimat wasilah, tawassul, itu ojo alergi nemen-nemen. Wong Quran juga menyebut wasilah. Dan doa setelah azan juga menyebut wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Istilah wasilah di Quran ada, di hadis ada, Bukhari Muslim ada. Tapi begitu sinisnya mereka kalau kita nyebut wasilah, koyok musyrik-musyrikul, koyok gak ono blas ning Quran hadis ini. Gak ono apa karo. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Abdullah bin Amr bin As mendengar Kanjeng Nabi bersabda. Apa sabdanya? Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian semua mendengar muadzin, maka ucapkan seperti yang diucap oleh muadzin. Jawab adzan. Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita juga asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah adzan, selesai adzan, apa yang kita lakukan? Tsumma shallu, lalu bersolawatlah kamu alaiya kepadaku. Di NU mari adzan Mas, sambil nunggu qomat, sholawat. Ono dalile. Ono dalile mriki. Ini setelah jawab adzan baca sholawat. Koyok bid'ah. Padahal ono perintahe. Soke. Soke. Ya meni kader NU ing kampus, aja minder-minder. Ya kal dalil lho minder ilang. Kono tanpa dalil lho kendel. Kono lho gak duwe dalil kendel. Kon duwe dalil gak wani santri capo kowe. Mari adzan sholawat. Ditegur wong, lapo sholawat? Ki dalile waca. Suma shollu, lalu sholawatlah alaiya kepadaku. Paham? Wani pernah? Neng Brawijaya wani pernah? Ayo. Mari adzan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wani pernah? Rawani. Kudu wani Mas. Tapi ojo dhewean. Harap maca sholawat mari adzan, ngejak arek akeh, ya kan? Ngejak banser pakai pakaian biasa. Ngono lho.
Ngecak arek pagar nusa, carong pulung ngono pakaian biasa. Ngecak arek PSHT ku, cah 50 ngono pakaian biasa sholawatan rame-rame. Ngecak nandangi tandangi. Lapor awani ono dalile. Summa shollu alayya. Lalu bersolawatlah padaku. Fa innahu sesungguhnya man barang siapa sholat bersolawat alayya kepadaku. Salatan dengan sekali salawat, sholat maka membalas salawat Allah alih kepada hamba itu biha lantaran sekali salawat. Balas berapa? Balas berapa? Asron 10. Summa salu, lalu mintakan olehmu semua Allah kepada Allah li untukku al-wasilah. Nabi lu diminta supaya didoakan wasilah. Betul saiki wasilah musyrik. Musyrik. Nabi sendiri minta dan kita setelah azan doanya juga ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Lah apa maca ngono? Anjen diperintah mintakan wasilah buat saya. Dil. Nabi asik njaluk wasilah. Dadak sampean aku ora butuh wasilah. Mas. Lah kare derajatmu sak ndukure Nabi ta. Ketemu perang perkara. Malang Lamongan ngene. Lah kare ngono. Ini Lamongan. Dapure Malang lah. Lah kare gak butuh aku nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha manzilatun fil jannah, sungguh wasilah itu derajat tinggi di surga. La tambagi, yang mana derajat tinggi itu enggak layak, enggak patut. Kurang illa ini. Illa kecuali li abdin, hanya untuk seorang hamba. Min ibadillah, di antara para hamba Allah. Kurang lafad illa. Siapa kira-kira satu-satunya hamba yang layak diberi wasilah itu? Siapa kira-kira? Wa arju, aku berharap an akuna ana huwa, kalau akulah si hamba itu. Apa? Aku siapa? Kanjeng Nabi yang layak mendapat wasilah. Nah, kita yang memintakan wasilah untuk Nabi nanti dapat syafaat. Faman barang siapa sa'ala meminta li untukku al wasilah tawasilah halat maka akan turun lahu baginya as-syafaatu syafaat, pertolongan. Namanya dapat syafaat mas, dosa didik-didik mau dihisab, dosa akeh marzuki. Mari ngono malaikat, iku boloku jarno ya, mau hisab. Ngono iki lho mas, lek oleh syafaat. Ngono. Zaman ujian skripsi, kapan tak iso. Ya, terus saat turun ujian pamit ning omah. Sapa sing uji? Pak Muzaki, beres. Tak telepon nih, santri nggak saya iku aja ngel-ngel. Nggih. Nek sampean lancar enggak perkara pintermu. Nek sampean lancar enggak perkara pintermu, perkara disyafaati. Akhirnya pertanyaannya sing enteng-enteng, ngono Mas. Iku lho perlune syafaat. Siapa yang dapat syafaat? Mereka yang setiap baca adzan doa ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Berikutnya an Utsman bin Hanif, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Allahumma ya Allah, ini sungguhlah aku as'aluka mohon padamu wa atawajjahu, ku hadapkan diriku ilaika padamu. Konsentrasinya pada makhluk apa pada Allah? Ilaika itu kepada Allah, tapi binabiyika wasilah lantaran kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, hai Muhammad. Nah, meskipun sama manggil Muhammad, tapi ngadepi hati yang pangeran, aman pahami ini. Ini kalimat tawasul dari Nabi. Ya Muhammad, inni tawajjahtu, sungguh aku hadapkan diriku,
Hadap pada siapa? Hadap pada siapa? Ila Rabbi, kepada Allah Tuhanku. Tapi bika, lantaran engkau Muhammad, lantaran bimbingan Kanjeng Nabi, dihantar Kanjeng Nabi, dibarengi Kanjeng Nabi, kita menghadap Gusti Allah. Itu wasilah. Fi hajati hadi, untuk hajatku ini ya Allah, lituqdali, supaya hajat itu dikabulkan buat saya. Allahumma ya Allah, fasyafi'hu, terimalah syafaat Muhammad fiyya, untuk diriku. Rawahu Turmudi, hadis riwayat Imam Turmudi, Ibnu Majah, Hakim, hadis sahih. Ini tak ambil dari Bulughul Maram. Apa? Redaksi doa tawasul yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Gimana? Ya Allah, saya minta padamu, aku hadapkan diri padamu lantaran wasilai Kanjeng Nabi. Atau yang kedua, wahai Nabi, dengan wasilah engkau ku hadapkan diriku kepada Gusti Allah, supaya hajat ini lekas dikabulkan. Muga-muga ndang payu rabiwi sing semester 8 lho. 18. Semester 18 ya selesai doktor kan. Semester 12 itu master. Ya. Ditambah 6 tahun, nah pas. Ya. Berarti semester berapa? Ditambah 3 tahun. 18 kan? Nah, pas selesai doktor. Ideal banget Mas. Sama umur 18 tamat aliyah, umur 21 tamat S1, umur 24 tamat S2, umur 27 doktor, langsung rapi, turun ketua. Makanya rabio sak marini doktor ae. Ketika NU barokah seperti ini, gawe politik juga diberi kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya NU itu butuh kader-kader yang ditempatkan di pos-pos strategis di pemerintahan ini. Nah, ternyata golek kader NU sing ahli di bidang itu kerepotan. Semua ahli tahlilan. Ahli TPQ, ahli tahlilan, ahli PGMI, wakeh banget. Jadi orang NU yang ahli geologi masih jarang. Kader NU yang ahli pengeboran masih jarang. Kader NU yang ahli tentang memilih potensi pegunungan ini, potensinya sekian persen ini. Itu jarang sekali. Kader NU yang imriti akeh. Apa mana? Seneng berkat. Wah, nambah akeh. Makanya mas-mas yang UB, UM, itu ayo selesai sampai doktor. Dayat bareng kudu doktor ya. Awas zaman enggak doktor. Wah, anak ibu lek pinter-pinter kudu doktor. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina, kami riwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dalam 2 kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Haditha ashabil ghor, hadis tentang orang-orang yang masuk gua, terjebak masuk gua, enggak bisa keluar. Gimana sih ceritanya? Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi dawuh, intalaqa, berangkat ilek saiki apa belakraan. Salah satu nafar 3 orang mimman kana qablakum, dari golongan umat sebelum kamu. Jadi ono saiki ono santri keluyuran. Biyen niku ya ono sahabat keluyuran. Turut gunung-gunung. Iku ono dalile, Mas. Apa sampean kok dadi mapala? Ono dalile Kiai, iki lho. Iki lho. Biyen niku ya ono sahabat kelayapan teko gunung-gunung. Ya.
Tapi lek iso aja mung dolen, apa maneh gendaan. Bawa alat lengkap plus ilmu lengkap. Naik gunung sana sudah dipelajari. Radius sekian kilo itu potensi emasnya ada. Radius sekian kilo itu potensi apa gitu loh. Cuma ikur dolan mari ngono apa terus kesasar. Intolako berangkatlah salah satu nafar 3 orang mimman kana qablakum dari golongan umat sebelum kamu hatta awahum sehingga memaksa mereka al-mabitu bermalam ila ghorin ke sebuah gua. Kemalaman enggak iso pulang, terpaksa masuk gua. Fadakhulu lalu mereka masuk gua. Fan hadarot kemudian gelundung kadung mlebu gua dadak gelundung sokhrotun batu besar minal jabal dari gunung itu. Gak iso metu. Fasadat batu besar itu membuntu al-ghoro gua alihim atas mereka. Alhasil kadung terperangkap masuk gua nggak bisa keluar. Terus gimana ini? Ya berdoa. Faqalu 3 orang itu berembuk, innahu la yunjikum sungguh tidak bisa membebaskan kamu semua min hadis sokhrah dari perangkap batu besar ini illa kecuali antad'u jika kalian berdoa Allah kepada Allah. Berdoanya bisolihi a'malikum dengan menyebut amal solehnya. Itu yang tadi tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya telah sedekah kepada anak yatim 1 jutaan. Kepada 1 anak yatim. 1 anak yatim kok 1 jutaan. Ya Allah, barokah aku sedekah pada anak yatim itu. Mohon batu yang menutup kami ini dibuka. Itu doa tawasul dengan amal soleh. Qala ngucap rajulun seorang minhum dari mereka, Allahumma ya Allah innahu kana li abawan, sungguh ada bagiku abawani bapak ibu kedua orang tua, syekhoni yang sudah tua, kabironi renta. Wa kuntu adalah aku saking berbaktinya pada bapak ibu. Teman pahami, dengarkan saya. Orang ini komitmen birrul walidainnya luar biasa. Meskipun punya anak istri, dia masak, dia godok susu, nggak diberikan pada anak istrinya dulu. Mesti didahulukan orang tua. Sampai suatu saat dia bingung. Selesai masak, godok susu, kan harus orang tua dulu yang didahulukan. Nah, mau diberikan orang tua sudah tidur. Gitu. Mau ganggu tidurnya nggak enak juga. Mau diberikan anak, dia nggak enak karena punya prinsip harus bapak ibu dulu. Akhirnya dia ngadeg di ngarepe kamar. Sambil nunggu bangunnya orang tua. Begitu orang tua bangun, susu langsung diberikan, sisanya diminum bapak ibu itu baru dia diminum oleh anak dan istrinya. Itu dia komitmen birrul walidain. Mbak kalau punya suami kayak begini, teman harus beruntung. Alhamdulillah, bojoku wong lanang ngerti birrul walidain. Ojo kok masih ngeteri duit 500.000 nang ibuke. Nang dhewe. Iki lho, aku tuku gelang kurang iki lho. Ojo ngono. Malah disupport lek duwe bojo birrul walidain. Pasrahkan pada Allah. Dan itu dilihat anakmu barep ngerti ternyata ibu mendukung ayah birrul walidain kepada Mbah Putri, kepada Mbahku. Nah, nanti ketika si anakmu sampean sudah tua, ganti rondo, anakmu barep ki duwe bojo. Nantilah bojone sholihah pisan. Ketika anak barep kepingin berbakti pada sampean, didukung oleh istrinya. Sebab dulu ketika suamimu berbakti, juga kamu dukung. Nek suamimu berbakti ning bapak ibu enggak kamu dukung, awas besok. Teman oleh mantu lambene lincip. Anakmu barep, anakmu lanang kepengin bekti ning sampean, dihalang-halangi karo mantumu. Do. Lapo iki? Ora mok go nang ngene mak lamper iki. Ngene iki. Wa kuntu la ughbiku, dan aku tidak pernah memberi minuman susu qablahuma sebelum orang tua kami. Ahlan kepada keluarga, walamalan
juga tidak memberikan harta. Mau duit, mau susu, nggak pernah aku memberikan kepada orang lain sebelum orang tua. Wa dzakara tamamal hadits at-tawil. Wa anna kulla wahidin, dan bahwa masing-masing minhum dari 3 orang itu qala berucap fi sholihi amalih, berucap berdoa maksudnya dengan amal solehnya. Gimana doanya? Allahumma in kuntu qad fa'altu dzalika, ya Allah jika aku melakukan itu semua ibtigha wajhika, benar-benar mengharap ridhamu, fafarrij, maka bukakan, bengganglah anna dari kami ma batu besar, nahnu yang mana kami semua fihi terperangkap di dalamnya. Fanfaraja, lalu terbukalah fi da'wati kulli wahidin, karena doa masing-masing orang apa yang terbuka, syai'un sedikit minha dari batu besar itu. Dan akhirnya wanfarajat kuluha, dan terbukalah semua batu berak, terbuka lebar, akibat da'wati tsalits, setelah doa orang yang ketiga. Fakharaju, lalu 3 orang itu keluar yamsun, sambil berjalan kaki. Ini apa? Tawasul dengan amal saleh. Qultu, aku ucapkan, ughbik, apa mana ughbik? Bidomil hamzah, dengan domanya hamzah, wa kasril ba, kasrahnya ba, maknanya aski, aku memberi minum, maksudnya dengan susu. Diambil dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi, bab du'a'il insan, bab tentang doa seorang manusia, wa tawassulihi, dan tawasulnya manusia. Tawasul dengan apa? Bisolihi amalih, tawasul dengan amal solihnya ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 557. Al-Fatihah. Di zaman Nabi usum apa enggak tawasul? Usum. Di zaman Nabi usum apa enggak ngalap barokah? Tabaruk. Usum. Dalilnya wa an Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamina, bahwa Rasulullah datang ke Mina. Berarti ini peristiwa haji. Di Mina apa yang dilakukan? Pagi pada sholat subuh menuju tempat pelemparan, lalu ngelempar jumroh Aqobah. Setelah itu kalau ada yang disembelih, bisa kurban, bisa dam. Setelah nyembelih cukur, tahallul. Fa'atal jamrota, kemudian Nabi mendatangi jumroh Aqobah. Faromaha, lalu Nabi melempar jumroh, melontar jumroh. Summa, kemudian setelah melempar, ata manzilahu bimina, Nabi datang ke tendanya, kembali ke tenda. Di mana? Di mana? Juga di Mina. Wa nahar, lalu Nabi menyembelih kurban nahar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, sembelih kurban. Ngelempar sudah, nyembelih sudah, gilirannya cukur. Summa, kemudian qala, Nabi dawuh lil halak, kepada si tukang cukur. Apa dawuhnya? Khud, potong mas. Potong kanan apa kiri? Wa asyara, Nabi menunjuk ila janibihil aiman, ke sisi kepalanya yang kanan. Berarti yang disuruh motong mana? Kanan dulu. Tsummal aisar, kemudian sisi yang kiri. Tsumma ja'ala, kemudian langsung Kanjeng Nabi yu'tihi, memberikan, membagi-bagikan rambut itu an-nasa, kepada umat manusia. Untung sekali sahabat yang barengi Nabi ketika itu tahallul. Keduman, apa keduman ini bahasa Indonesia? Tuman, kok tuman? Kebagian rambutnya Kanjeng Nabi. Itu loh mas, dulu orang itu pada ngalap barokah. Seneng sekali kalau kebagian rambutnya Kanjeng Nabi. Lah kok sekarang ngalap barokah dianggap musyrik. Aduh, muga-muga lah ngono iki aja sampai nang Indonesia lah.
Ngeruweti. Hitungane muga-muga balik ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa fi riwayatin, tersebut dalam riwayat lain juga mutafakun alaih, juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Faqala, setelah cukur Nabi bersabda, "Hei Abu Thalhah, iqsimhu bainan nas." Kau bagi rambutku ini di antara umat manusia. Kongkon ngedum. Nah, saman baca itu di Syarah Bukhari, Fathul Bari dan yang lain-lain. Di sana kau dapat penjelasan sahabat yang mendapat bagian rambutnya Nabi. Itu rambutnya Nabi itu dipakai mengobati orang sakit. Kalau ada orang minta tombo, rambutnya Nabi ditelupkan ke gelas air lalu diminumkan. Ngalap barokah gitu. Jadi sejak zaman Nabi memang usum tabarruk, ngalap barokah. Mohon jangan dibid'ahkan. Dan kepada umat Islam yang awam, kalau ada ustadz golongan suka membid'ahkan itu, mohon jangan diundang ceramah, ngeruweti. Wa an Sahli bin Sa'din, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaturi air minuman. Monggo Nabi kagem panjenengan. Fasariba, lalu Nabi minum minhu sebagian dari syarab itu. Teman besok lek dadi kiai diwehi ngombe aja montekno. Apa itu lho, tiru Kanjeng Nabi, minum sebagian. Santrimu, muridmu berharap sisanya barokahnya. Dintani barokah itu tak dintekno. Sakno murite. Tiru Kanjeng Nabi lho. Fasari balul, Nabi minum minhu sebagian dari syarab itu. Nah, sisanya diberikan siapa? Kalau sunnah diberikan yang duduk sebelah kanan. Kalau adab diberikan pada yang lebih tua. Nah, ini kebetulan duduknya repot. Yang sebelah kanan anak kecil, yang tua sebelah kiri. Mau nuruti sunnah sebelah kanan kok anak kecil, mau nuruti adab orang tua dulu kok duduknya sebelah kiri, repot jadinya. Wa an yaminihi, sedangkan di sebelah kanannya Nabi gulamun, ada si anak kecil. Wa an yasarihi, sedangkan yang di sebelah kiri asyakhun, orang-orang tua. Gimana ini, adab apa sunnah? Loh, ditanya kok. Kalau adab yang tua dulu, kalau sunnah yang kanan dulu. Yang tua dulu apa yang sunnah? Kanan. Mestinya yang kanan dulu. Faqala lil ghulam, lalu Nabi dawuh kepada si anak kecil, nak, iki jatahmu, mulai kon lungguin yang sebelah kanan, tapi kon sik cilik, tak wehne sing sepuh sik yo. Ata'danu, apakah kau izinkan bagiku an u'tiya, supaya aku berikan haula kepada mereka-mereka yang lebih tua ini. Nak, kon sik cilik ae kok. Yo hakmu boleh kon ning tengen, tapi tak wene sing sepuh sik yo. Faqala al-ghulam, lalu berucap si anak kecil, lah boten. Mo hak kowe. Wallahi demi Allah, la usiru, aku tidak mau mengalah binasibi dengan jatahku mingka dari panjenengan, enggak mau ngalah ahadan pada seorang pun. Cah cilik cerdas. Ngono. Ono arek santriannya timbali kiai ini. Nak, iki ono bocah ayu. Krono sing sregep ngaji sregep ning dalem sampean. Mestinya yang lebih dulu tak berikan sampean. Tapi kene ono sing luwih sepuh, wis semester 18. Kon ngalah ya tak wene sing sepuh sik. Mboten. Fa kemudian telah meletakkan gelas air minum itu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di mana gelas itu? Fi yadihi, ditaruh di tangan si
anak kecil itu. Zaman Nabi juga ada rebutan sisa air minum. Gitu Mas, nggak ada yang bid'ah. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Berikutnya, wa an Ummi Tsabit, hadis diriwayatkan dari Ummu Tsabit, nama aslinya Kabsyah binti Tsabit, ukhti Hasan, dia saudara perempuannya Hasan bin Tsabit. Hasan itu penyair. Radhiyallahu anhuma. Qalat, mengucap si Ummu Tsabit. Ngucapnya gimana? Dakhala, masuk, alayya, ke rumahku, ruang tamu. Siapa yang masuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasul masuk ruang tamu, kendinya wadah air itu tak gantung di ruang tamu. Fasyariba, lalu Nabi minum min fi qirbatin, minum langsung dari cucuknya kendi. Kendinya digantung. Mu'alaqatin, kendi yang digantung. Karena minum dari cucuk kendi yang digantung, Nabi minumnya qaiman, sambil berdiri. Duduk ya raiso. Kenapa kendinya digantung? Namanya kendi, bagian bawah itu enggak roto. Kalau ditaruh di lantai guling-guling ini malah tumpah. Yang paling aman digantung. Karena wadah airnya digantung, terpaksa Nabi minum sambil berdiri. Enggak apa-apa minum sambil berdiri kalau terpaksa. Timbang enggak ngombe. Timbang ngelak. Bismillahirrahmanirrahim. Orang perempuan itu namanya Ummu Tsabit, begitu melihat cucuk kendi mari diemut Kanjeng Nabi, diemut diminum. Kendi kurek mari diemut Kanjeng Nabi, mampu idune Kanjeng Nabi, mesti barokah. Fakumtu, aku langsung berdiri, ila fiha, ke cucuknya kendi itu. Faqata'tu, lalu aku potong cucuk kendi itu. Ya, cucuk kendi ini diketok, bungkus kain putih disimpen. Jadi jima. Ayo ngomong-ngomong serik tak kamplengi. Ngalap barokah. Nanti kalau ada orang sakit minta obat, itu dicelupkan ke air lalu diminumkan. Gitu loh Mas. Sejak zaman dulu ada tradisi ngalap barokah. NU yang setia melestarikan, mengamalkan, mewariskan, mengajarkan gitu. Wes pokoknya sampai mati tetap NU. Sampai mati panggah NU. Saya bertekad meskipun sugih ya tetap NU. Meskipun enggak melarat ya tetap NU. Pokok tetap NU. Mau sukses berkarir ya tetap NU, mau tidak gagal berkarir ya tetap NU. Pokok panggah NU. Waqala, dawuh Imam Turmudi, haditsun sahih. Apa alasan perempuan memotong itu? Wa inama, sesungguhnya alasan qata'at, si perempuan itu memotong hakendi litahfadhu, karena dia ingin menjaga maudhi'a fami Rasulillah, tempat yang terkena mulutnya Kanjeng Nabi. Bukan hanya ingin menjaga, wa tatabarraka bih, dan karena dia ingin mengharap keberkahan lantaran apa yang kena mulutnya Kanjeng Nabi. Wa tasunahu, dan dia ingin menjaganya anil ibtihal, dari kotor, biar enggak kena debu. Kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin halaman 764. Berikutnya ada golongan enggak gelem cium tangan. Ya ono dalilnya ini, tapi rodok bodoh. Bodoh dalam menerapkan dalil. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala matur rajulun, seorang, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akha, ada seorang dari kami ketemu saudaranya, au sadiqahu, ketemu sahibnya, ketemu koncone. Nabi, ono wong ketemu koncone, perlukah dia salaman sambil membungkuk? Nun sewu membungkuk. Ayan khani, apakah dia membungkuk lahu kepada temannya? Qala, Nabi menjawab, la gak usah, lapo nang konco kok. Lapo neng konco kok bungkuk, nunduk lho. Apa dia menunduk kepada temannya? Enggak.
Qala, orang itu bertanya lagi, afa yaltazimu, apakah perlu dia menguntitnya, ngikuti, setelah dekat benar, wa yuqabbiluh, lalu cipika-cipiki, cium pipi, kayak orang pulang haji itu loh. Apa perlu juga begitu? Qala, Nabi mengatakan, lah enggak usah. Qala, lalu orang itu bertanya, fa yakhudhu biyadi, lalu dia cukup meraih, memegang tangannya, wa yusahfihu, dan berjabat tangan. Nopo cukup cekal tangannya salaman mawon? Qala, Nabi menjawab, na'am yo. Makanya enggak perlu bungkuk cium tangan. Nah, ini dipakai dalil oleh orang di luar NU, mereka kepada mertuanya enggak mau cium tangan. Pada kiainya enggak mau cium tangan. Nang wong tuane enggak mau cium tangan. Dadi manten diakati, iku sing wedok gak gelem cium tangan ning sing lanang. Dalil iki. Apa perlu menunduk membungkuk? Enggak usah. Apa cipika-cipiki? Enggak usah. Cukup jabat tangan? Ya. Bener juga mereka itu. Bener tapi rada bodoh. Hadis ini loh, pertanyaannya orang ketemu teman. Lalu dia terapkan ketika dia ketemu mertua. Ini dikamplengi nanti. Memperlakukan mertua seperti memperlakukan teman. Ya. Karo kiai ini ngene tok. Lha kon ngene? Iki dalile kiai. Rasamu aku kancamu ta? Murid dengan guru ono dalile dhewe, gitu loh. Dengan teman ono dalil. Ojo dicampur-campur. Dalile enggak salah, kon sing salah menerapkan. Kuncine gak salah. Kunci 14 nggak nyepot baut ukuran 16 ya gak kena-kena mut. Makanya sampean rabi galak ora usah ngrabi Turki. Kunci 14 golek baut 16 iki piye. Kunci lho mut, kunci lho mut. Aja bayang lialian. Wa an Safwan, berikutnya hadis diriwayatkan dari Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Qala, mengucap Yahudiyun, seorang Yahudi, li sahibi, kepada temannya. Ada orang Yahudi bilang kepada sesama Yahudi, let's go, ayo sowan Kanjeng Nabi yuk. Idhab, ayo budal bina bersama kami ila hadzal Nabi, sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono wong Yahudi, podo Yahudi ini sowan Kanjeng Nabi, pengen ngetes kenabiane Muhammad. Ditanya-tanya, coba sebutkan 9 mukjizatnya Musa. Lah iso nyebut Nabi tenan, lah gak iso nyebut berarti dudu Nabi. Kobre Yahudi ngetes ini. Sebelum benar-benar diyakini sebagai Nabi, dicek dulu, cek sound. Fa'ataya, lalu 2 Yahudi itu datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, dua-duanya bertanya kepada Nabi antis'i ayatin, tentang 9 mukjizat Musa, bayinatin yang terang. Ayo Muhammad sebutkan mukjizatnya Nabi. Disebut apa? 1, Nabi Musa tangannya biasa murup. Lewat serapatek padang dicas lebokne kelek. Kang Dilu cepot murup maneh. Saiki lek ana cas mbiyen ya ana cas. Iku dalil tengah iki dudu guyone. Quran dianggap guyon. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Hei Musa, masukkan tanganmu ke saku sini, maksudnya. Takhruj, lalu ditarik keluar, bayda menjadi menyala, percaya. Iku mukjizate Musa. Apa maneh? Tongkat gepukne dadi ula, itu juga mukjizat. Apa maneh? Tongkat gepukne laut merah menyibak, kena gawe lewat. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Itu. Wong Mesir kampleng langsung mati. Itu juga fawakazahu Musa faqada alaih. Kampleng pisan langsung mati. Tangannya Nabi Musa sing tangan kuburan, sing kiwa rumah sakit. Kampleng pisan mati.
Itu juga mukjizat. Sebutkan semua 9 mukjizat Nabi Musa oleh Rasulullah. Barulah Yahudi yakin, ini Nabi temenan ini. Akhirnya mereka bersaksi, kami bersaksi kau benar-benar seorang Nabi. Berarti masuk Islam. Sebab apa? Kok nggak baca la ilaha illallah? Yahudi ortodok itu sudah tauhid, la ilaha illallah. Sehingga ketika masuk Islam tinggal pengakuan Muhammadur Rasulullah itu aja. Fadzakarul hadis, si perawi menceritakan hadis sampai ucapan perawi faqabbala yadahu. Lalu dua-duanya mencium tangannya Kanjeng Nabi. Jadi untuk cium tangan ono dalile dhewe. Warijlahu, bahkan mencium kakinya Nabi. Nabi suruh duduk agak tinggi biar Yahudi itu bisa mencium kakinya. Waqala, seraya dua Yahudi itu berucap, apa berucapnya? Nashhadu annaka nabiyun. Kami bersaksi sungguh engkau benar-benar seorang nabi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa ghairu bi asanid sahihah, dengan sanad-sanad yang semuanya sahih. Riyadhus Shalihin. Nah, berikutnya tentang redaksi tawassul. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Umar, sesungguhnya sahabat Umar ibn al-Khattab, kana idza kuhitu, apabila sahabat tertimpa paceklik, susah air hujan, kemarau panjang, istasqa, maka Sayyidina Umar istisqa, minta hujan, bil Abbas, tawassul dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muthalib, pamannya Kanjeng Nabi. Gimana tawassulnya? Allahumma inna kunna nastasqi ilaika, Allahumma ya Allah, inna sungguhlah kami pernah nastasqi, minta hujan. Mintanya pada siapa? Mintanya hujan pada siapa? Ilaika, kepadamu Gusti Allah. Tapi binabiyina, tawassul dengan Kanjeng Nabi. Fa, kemudian tasqi, engkau memberi siraman hujan, nah kepada kami. Wa inna, dan sungguhlah kami sekarang, natawassalu, kami sekarang bertawassul, ilaika, kepadamu juga ya Allah. Tawassul dengan siapa? Bi'ammi nabiyina, dengan pamannya Kanjeng Nabi. Sopo? Sayyidina Abbas. Fasqina, maka berilah siraman hujan kami. Fayusqaun, lalu mereka pun diberi siraman air hujan. Rawahul Bukhari. Ini contoh doa tawassul. Bulughul Maram halaman 103. Berikutnya wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annaha, sesungguhnya Asma, ini adiknya Siti Aisyah. Apa Asma itu? Akhrajat, dia mengeluarkan jubbata Rasulillah. Jadi setahun sekali untuk obat rindu. Nabi sudah wafat. Nabi wafat, jubahnya disimpan di rumah Siti Aisyah. Setelah Aisyah wafat, jubahnya diambil adiknya. Asma. Lah, sebagai obat rindu pada Rasulullah, setahun sekali begitu sahabat pada datang, jubahnya diambil dari tempat yang disimpan, dipamerkan kepada para sahabat untuk mengobati rasa rindu mereka pada Rasulullah. Cukup melihat jubahnya. Benar mun. Aman ning ngono mun. Nek kangen karo arek eneng mburi nyawang jilbab tok. Pas kelambine dipepe adem. Ternyata ada, entah setahun sekali apa-apa, memperingati mengenang Kanjeng Nabi, menang rindu pakai melihat jubahnya. Andai ketemu Wahabi, bid'ah. Untung rakonangan Wahabi. Makfufatal jaibi, dengan dijahit pinggirnya, bagian kerah baju pinggirin ini dijahiti. Wal kumaini, dua lengannya, lengan ujung ini, pinggirnya juga dijahit. Wal farjaini, dua lubangnya, dijahit dengan apa? Bitibaj, dengan kain sutra. Jadi jubahnya, kerahnya ini, tepinya kerah, dipinggiri dengan kain sutra. Lalu ujungnya lengan ini,
dijahit pinggirnya dengan kain sutra. Ada lubang juga dijahit dengan kain sutra. Itu jubahnya Nabi. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, tapi wa asluhu fi Muslim, aslinya ada di Sahih Muslim. Wazada, Imam Muslim menambahi kalimat kanan inda Aisyah. Dulunya jubah itu ada di rumah Aisyah hatta qubidat, sampai Aisyah wafat. Faqabatuha, lalu aku ambil jubah itu. Siapa yang ambil? Asma. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Adalah Nabi biasanya memakai jubah itu. Nah, gaya apa jubah itu? Jubah apa? Jubah kenangan itu. Jubah jubah pusaka. Gaya apa? Fanahnu naghsiluha. Kami mencuci atau ngurucuk atau mencelup jubah itu lil mardo, untuk orang-orang sakit, yustasfa biha, agar si sakit sembuh biha lantaran jubah. Kayak ponari, ngawur kayak ponari. Dicelupi watu, iki tutuk ponari ngawur, iki jubahe Kanjeng Nabi, ora padha. Ternyata ada tradisi ngalap barokah. Riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud, riwayat Muslim, dan riwayat Bukhari. Hadis ini gabungan. Wazad al-Bukhari, Imam Bukhari nambahi kalimat fil adab, dalam kitab Al-Adabil Mufrad. Apa? Wa kana yalbasuha lil wafdi. Nabi biasa memakai jubah itu lil wafdi, untuk menyambut tamu kenegaraan. Nabi pakai baju kebesaran, pakai jubah. Wal Jum'ah, dan untuk khutbah Jum'ah. Bulughul Maram halaman 100. Nah, ada tabaruk? Ada tabaruk? Ada. Wani bin Umar, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kurang mim itu, radhiyallahu anhuma, qala, mengucap si Ibnu Umar, lamma tufiya, ketika wafat, sapa yang wafat? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenal sampean? Abdullah bin Ubay bin Salul siapa dia? Tokoh munafik, mati. Kober anake wedi. Wah, babakku tokoh munafik mati. Mek engko nang alam kubur. Dikepuki karo mungkar nakir. Punya akal dia. Biar bapak enggak dikepuki mungkar nakir. Nah, tak kafani pakai jubahin Nabi.